Vaksinasi massal yang digelar di sebuah hotel bintang 3 di kawasan Keramat Raya, Jakarta Pusat diserbu ratusan warga. Kurangnya penjagaan petugas membuat antrian justru memicu kerumunan tanpa jarak. Antrean panjang warga yang mengikuti vaksinasi massal COVID-19 terjadi di lobi Hotel Bintang 3 di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Keterbatasan lift untuk mencapai lokasi vaksin di lantai 2 membuat antrean semakin panjang. Warga bahkan cenderung berkerumun dan tak menjaga jarak. Petugas kewalahan bahkan harus beberapa kali memberikan peringatan agar peserta lebih bersabar sehingga proses vaksinasi massal COVID-19 justru tidak menimbulkan klaster baru. Agar antrean tidak semakin membludak, petugas akhirnya meminta warga yang berada di antrean untuk segera keluar dari lobi hotel dan menunggu di luar. Lagi ada kegiatan pemberian vaksin bagi masyarakat sekitar yang bekerja sama dengan kelurahan dan kecamatan. Kita menyediakan tempat, kita kebetulan ada kita punya 6 meeting room, tapi yang kita pakai adalah meeting room 1, 2, 3, yaitu kapasitasnya bisa sampai dengan prokes itu bisa sampai 40. Tadi itu memang ada sempat warga yang mengantri dan kita sudah antisipasi dan sekarang sudah menyesuaikan dengan dengan tata tertib ya supaya menjaga jarak dan alhamdulillah sudah bisa tertangani. Pada vaksinasi kali ini, pihak Kelurahan Keramat sengaja menggandeng sebuah hotel yang memiliki kapasitas daya tampung dan fasilitas yang memadai. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sidak ke RSUD Tarakan. Anies memastikan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 tetap berjalan baik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti memantau pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 di RSUD Tarakan Gambir, Jakarta Pusat Senin sore. Anies memeriksa pelayanan ruang pendaftaran, IGD, hingga ruang perawatan. Dari hasil sidak, tingkat keterisian pasien corona di RSUD Tarakan sudah cukup penuh dan masih ada kemungkinan peningkatan pasien mengingat meningkatnya kasus corona di Jakarta. Meski sejauh ini dipastikan pelayanan rumah sakit masih baik, namun Anies meminta para tenaga medis bisa terus semangat dan tetap menjaga stamina saat bertugas. Anies juga mengimbau warga DKI Jakarta untuk ikut program vaksinasi massal, serta meminta warganya untuk mengurangi mobilitas di luar rumah. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Tarakan, ada Camar Henda yang saat ini berada di sana. Selamat pagi, Camar. Bagaimana di sana? Apakah ini kalau dilihat ada tenda darurat, apakah sudah ada pasien di sana, Camar? Ya, selamat pagi Zila dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan RSUD Tarakan Jakarta Pusat menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 yang saat ini keterisiannya sudah penuh 100%. Dan berdasarkan data terakhir yang kami himpun, terdapat 250 pasien yang saat ini sedang melakukan perawatan serta isolasi di rumah sakit ini. Dan untuk mengatasi over kapasitas sendiri, seperti yang diketahui bahwasanya pihak dari Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat bersama dengan Dinas Kesehatan sudah membangun tenda darurat tepat di belakang saya saat ini. Dapat Anda lihat pemirsa, ini adalah tenda darurat yang didirikan yang ada di SDN Cideng 02 pagi, yang memang tempatnya bersebelahan berdekatan dengan RS Tarakan sendiri. Dan Zila dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda tepat di belakang saya, kita akan sama-sama melihat terkait situasi dan kondisi yang ada di dalam tenda darurat. Ya, ini dia Zila dan juga pemirsa, memang untuk keterisian dari tenda darurat ini adalah maksimal sebanyak 10 orang saja, di mana saat ini memang untuk fasilitas sendiri kami belum melihat fasilitas yang pendukung lainnya seperti fasilitas perawatan, karena memang ini secara tentatif nantinya akan digunakan, dan sekali lagi ini hanya untuk 10 pasien saja. Dan ini terlihat terdapat 4 bed begitu yang nantinya akan digunakan untuk pasien COVID-19 apabila terjadi overkapasitas. Dan memang untuk
yang nantinya diarahkan untuk dirawat di tenda ini adalah mereka-mereka yang memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan tabung oksigen. Dan dapat kami informasikan pula bahwasanya memang sampai dengan saat ini regulasi ini juga sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti yang menyebutkan bahwasanya rumah sakit di DKI Jakarta perlu untuk menyediakan tenda darurat apabila terjadi lonjakan COVID-19 di beberapa rumah sakit di DKI Jakarta khususnya untuk rujukan COVID-19. Dan memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mendatangi rumah sakit ini dan juga melihat terkait dengan fasilitas ICU dan juga fasilitas yang ada di sini, dan memang beliau juga berharap bahwasanya masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan di masa lonjakan pandemi COVID-19 saat ini. Zila. Baik, Camar, ini kalau untuk di tenda apakah fasilitas ini akan sama begitu dengan yang ada di rumah sakit? Karena kan tadi juga tanpa gejala, paling tidak minimal fasilitasnya akan ada seperti apa, Camar, nanti? Ya Zila, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya untuk fasilitas sendiri ini memang dikhususkan untuk mereka yang memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan tabung oksigen. Ini hanya dikhususkan untuk mereka yang lemas-lemas dan juga diberikan infus begitu. Sehingga memang kami juga tadi malam kami sempat berbincang dengan petugas rumah sakit bahwasanya nanti di sini akan disediakan tabung infus dan juga beberapa obat-obatan serta alat-alat penunjang lainnya. Namun meski begitu kami masih menunggu terkait dengan detail apa saja fasilitas yang nantinya akan dibawa dan juga tersedia di tenda ini. Begitu Zila. Apakah nantinya akan ada tenda tambahan begitu jika memang nanti kapasitas pasiennya ini penuh begitu? Ya Zila, memang berdasarkan informasi terakhir dan juga pemantauan kami sejak tadi malam, untuk tenda sendiri ini tentatif nantinya juga akan ditambah apabila membludak begitu, karena memang di SDN Cideng 02 ini terdapat halaman ataupun lapangan yang begitu luas, sehingga nantinya pihak dari rumah sakit juga akan menambah apabila terjadi lonjakan yang begitu tinggi dan signifikan begitu. Karena memang sampai dengan saat ini untuk tenda sendiri ini terdapat 2 tenda yang disediakan. Yang pertama adalah di halaman IGD Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat, dan yang kedua adalah di SDN Cideng 02 ini. Zila. Tadi juga Anda menyebutkan bahwa keterisian di RSUD Tarakan juga sudah sampai hampir penuh begitu, juga tadi disampaikan oleh Pak Anies sebelumnya. Dan rata-rata yang Anda dapat informasi dari sana, pasien dengan gejala apa yang dirawat di RSUD Tarakan lebih banyak ya? Ya, untuk pasien yang dirawat di RSUD Tarakan ini adalah dimulai dari gejala ringan, sedang hingga berat. Namun seperti diketahui Zila dan juga pemirsa bahwasanya untuk okupansi keterisian dari RSUD di Jakarta sendiri ini sudah mencapai 93%. Artinya ini keterisian sudah semakin menipis begitu, sehingga nantinya diharapkan kepada masyarakat untuk menjadi sadar terkait dengan protokol kesehatan. Dan untuk gejala-gejala sendiri tentunya memang rumah sakit RSUD yang di Tarakan ini lebih dikhususkan kepada mereka-mereka yang memang betul-betul memiliki gejala berat dan perlu penanganan yang lebih signifikan dan juga lebih cekat begitu, karena pada beberapa hari yang lalu kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasanya RSUD Tarakan ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 yang memang betul-betul banyak didatangi oleh pasien dengan gejala berat. Zila. Baik, terima kasih Camar Hendra atas laporan Anda langsung dari RSUD Tarakan, Jakarta. Nah, pemirsa jangan takut untuk divaksin karena vaksinasi mempercepat kekebalan komunitas sebagai bagian dari penanganan pandemi COVID-19. Dan pemirsa tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya Fazilah Khairunisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.